يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا
للمتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mudah-mudahan yang membaca dan kita mendengarnya Allah berikan rahmat dalam Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini menjadi warga Ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahmatullah. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Mohon kepada peserta untuk berdiri. Tolong siapkan tim teknisnya. Pertama kita lagu Indonesia Raya, kemudian kita menyanyikan lagu Umar Sikat. Kita semuanya menyanyinya, suaranya, keluarkan suaranya lagu Indonesia Raya. Kita sama-sama bertanya semuanya. Dan teknis.
yang dimiliki untuk Islam akan meninggi iklan dari Indonesia Silakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah menonton Indonesia Raya dan Masyarakat. Mudah-mudahan keduanya memberikan penyemangat kita untuk cinta tanah air Indonesia dan juga semangat dari kita sebagai dai dengan pukul dalam ikatan dai Indonesia. Hadirin warahmatullah, kami atas panitia sekali lagi ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti dari sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanggal 3, 10, 17 Oktober dan hari ini sesi ke-7, 8, dan 9. Dan nanti yang sudah ada ujian sertifikasi yang sudah disampaikan di grup. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Umar Sulaiman Ismail yang telah hadir bersama kita sebagai pengurus pusat IKADI dan Gus Daya Sarif, dan juga kepada pengurus IKADI Depok yang telah memfasilitasi kita sehingga kita bisa mengikuti sekolah Dai Rahmatan lil Alamin pengurus IKADI Depok tahun 2020. Ya, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan, tinggal bagaimana kita menebarkan di masyarakat kita untuk mendakwakan kepada umat kita. Baik, kita ikuti dulu sambutan dari pengurus IKADI Depok yang disampaikan oleh Ketua Umum IKADI Depok, Al-Ustaz Dr. Ahmad Badrun Al-Syana. Kepada beliau, kepada Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-Mukarramun, para asatizah dan ustazah, terutama guru kita yang mulia, guru kita bersama narasumber kita pada pagi hari ini, Al-Mukarram Bapak Profesor Kiai Haji Dr. Ahmad Sulaiman Ismail Mata'allahu hayatihi, dan juga narasumber kita Gus Reza, alhamdulillah sudah hadir lebih awal. Para panitia pendukung acara ini, para pengurus daerah IKADI Kota Depok, pengurus cabang IKADI Kota Depok, dan seluruh peserta sekolah dai, para ustaz, para guru, para muhadim, para murabi, ikhwan, akhwat, baik yang offline maupun yang online, yang kesemuanya mudah-mudahan pagi hari ini kita semua senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana COVID-19, masih pandemi di Kota Depok. Kita berdoa kepada Allah semoga musibah bala ini segera berlalu dari negeri kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan yang prima kepada kita semua untuk dapat mengikuti acara ini dari pagi hingga selesai dalam keadaan sehat walafiat semua, insyaallah. Selanjutnya atas nama Ketua IKADI Kota Depok sekaligus juga
panitia, atas nama panitia, pertama kali mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khair kepada narasumber kita, kepada para peserta semua atas kehadirannya, atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga sekali lagi Allah meridhoi apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Kami atas nama panitia, atas nama pengurus dan sangat bergembira bahwa acara ini akhirnya bisa terlaksana ya secara offline. Selama ini kita online, sudah 6 sesi kita online, kita tidak bertemu muka. Alhamdulillah bisa kenal wajah Bapak Ibu sekalian ya, yang ganteng-ganteng ya, yang cantik-cantik ya. Alhamdulillah ini semua juga atas izin dan perkenan dari Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami berharap Bapak Ibu dapat mengikuti sesi ini dengan baik, dan juga ini juga sekaligus sebagai sesi terakhir ya, terakhir, dan yang online juga sudah tidak lagi kita laksanakan. Kemudian bahwa untuk sesi akhir yaitu ujian sertifikasi itu sudah disampaikan di grup peserta. Silakan peserta dapat memilih apakah membuat makalah ya, atau istilahnya kultum atau apalah tausiah yang bisa di-share ya, yang bisa dibagikan untuk teman-teman kita yang lain, dan atau membuat video singkat ya, rekaman video singkat silakan dikirim. Nah, peserta yang mengirim yang sudah melaksanakan tugasnya insya Allah akan diberikan sertifikat ya dalam bentuk file. Silakan nanti dicetak sendiri ya. Atas nama panitia tentunya banyak kekurangan di sana sini, terutama dari segi absensi masih kredit ya tadi. Jadi untuk memudahkan peserta kami bagi 3 grup ya, karena ini ada 3 kegiatan sebenarnya digabung menjadi satu ya. Dan juga kami berharap bahwa para peserta semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, menggunakan masker, hand sanitizer yang sudah disediakan, dan kita berusaha menghindari kerumunan ya. Begitu yang dapat kami sampaikan, dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada peserta kita, dan mohon disediakan nanti untuk ada sesi foto bersama untuk peserta ya, untuk makanan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada Tuhan menikah di Depok, Bapak Ustaz Dr. Ahmad Badrudin Umar selaku panitia dari pengurus di Depok, yang alhamdulillah dengan usahanya acara ini bisa diselenggara baik sesi online maupun offline. Bangku masih ada kosong, mudah-mudahan nanti ada peserta misi yang ada yang berdatangan ke terlambat, dan mudah-mudahan usaha semuanya. Sekali lagi sampaikan, hari ini ada 2 sesi. Harusnya 3 sesi karena Ustaz Ridho sudah keterangan Mas Dua Kota sehingga tidak bisa. Jadi hari ini insya Allah ada 2 sesi. Yang pertama yaitu dari Wasatiyah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Sabar Ismail selaku pengurus PP terpusat tadi, dan juga narasumber kita sebagai guru kita juga nanti akan dimoderatori oleh Bapak Anwita. Dan nanti setelah sesi Profesor Ahmad Sabar Ismail dan Gus Reza Sarif tentang public speaking. Nah, kepada hadirin sisa peserta,
Nanti yang sudah konfirmasi untuk pesan roti, insya Allah akan mendapatkan roti seperti yang saya pakai. Ya, ya. Jadi yang sudah mengkonversikan uang sakunya atau uang transportnya untuk pemesan jaket, insya Allah dapat sesuai dengan yang saya pakai ini, sesuai dengan ukuran yang sudah dipesan. Nah, bagi yang tidak memesan roti, maka mendapatkan uang transport. Tapi nanti di akhir sesi setelah selesai. Baik, itu saja. Mari kita simak atas selanjutnya itu materi yang disampaikan oleh Profesor Ahmad Satri Ismail dan Layo Satya dan yang dimulai dari Bapak Anda pada Bapak Anda kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ustazah dan ustaz serta Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, para pembicara, Profesor Dr. Satri Ismail, Gus Reza M. Syarif, Dr. Darudin dan semua yang saya hormati dan saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mencoba menggali sebuah materi yang luar biasa. Dari sebelumnya saya minta kepada Prof. Satri Ismail untuk maju ke depan. Silakan Prof. Kita akan membahas tema yakni dakwah wasatiyah atau dai wasatiyah. Nah, berkaitan dengan ini mungkin kita tahu bahwa kita sedang dihadapkan pada kondisi di mana banyak kalangan umat Islam yang cukup ekstrim. Dia mudah mengkafirkan orang lain, dia bahkan konfrontatif terhadap sesama muslim yang berbeda pendapat, bahkan tega juga untuk kemudian menyakitinya sesama muslim. Atau di satu sisi kita dihadapkan pada kalangan yang cenderung permisif atau liberal, gitu ya, yang mudah membolehkan sesuatu yang sudah syariat tentunya. Nah, untuk itu kemudian saya sempat membaca Prof. MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia mencoba mencanangkan dakwah wasatiyah. Gitu. Nanti mungkin Prof. Satri akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini, gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan profil beliau. Profesor Dr. Haji Ahmad Satri Ismail, beliau dulunya di Gontor, kemudian sempat aktif di PMII cabang Cirebon, ya Prof. Kemudian IPNU wilayah Jawa Barat, PUI Jakarta, kemudian sekarang menjadi ketua umum IKAD pusat, seperti itu. Nah, beliau juga berpengalaman di Dewan Pengawas Syariah di beberapa, kemudian juga pembina pesantren di beberapa pesantren juga. Sekarang guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin itu saja profil beliau. Saya persilahkan waktu dan tempat untuk Profesor Dr. Ahmad Satri Ismail. Kepada beliau sebesar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyyatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
الذي أنزل الفرقان لسانا عربيا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين جميعا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا. Yang kita hormati bersama Ustaz kita Gus Reza, alhamdulillah beliau cepat sekali datang, luar biasa ini. Jazakumullah. Ketua IKD Dr. Nurdin, saya hormati segenap pengurus IKD Kota Depok, dan tak lupa ini saudara moderator yang masih muda ya. Kita hadirin semuanya, baik yang offline atau online, yang semua saya cintai. Kalau berbicara tentang wasatiyah, jadi sebenarnya ciri Islam itu sejak dulu adalah wasatiyah. Kalau nggak wasatiyah itu sudah hancur. Karena wasatiyahnya itu yang akan bertahan sampai kiamat dengan kehendak Allah. Karena wasatiyah itu, kalau siapa saja yang ekstrim akan cepat habis, yang terlalu lemah akan cepat habis. Tetapi wasatiyah itu yang membuat Islam ini akan eksis selamanya. Kita tentunya kalau ingin maju pun hanya dengan Islam kita, bukan dengan yang lain-lain. Sehingga ada ungkapan-ungkapan yang atas Islam. Kita ini merasa bangga dengan Islam kita. Harus. Yang minder dengan Islamnya tidak pernah akan bahagia di dalam akhirat. Jadi harus bangga dengan keislaman kita. Oleh sebab itu disebutkan bahwa di situ Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan na'tarjul Islam. Sebab faman talabal izzah di Islam adalah barang siapa yang mencari kemuliaan tanpa Islam akan dihinakan Allah SWT. Jadi kan Islam. Dan Islam ini suatu agama yang sangat luar biasa indahnya. Kalau setiap Muslim berusaha untuk mencari satu titik keindahan, kemukjizatan daripada Islam, sangat luar biasa. Wajib itu untuk mencari keindahan, baik dalam ayat-ayatnya, dalam hadis-hadis, dalam semua ajarannya penuh dengan kemukjizatan. Oleh sebab itu wajib ya untuk bangga dengan Islam. Kemukjizatan itu ada di dalam Islam. Kalau umpamanya ada corona sekarang kemudian harus cuci tangan atau itu, tidak akan lepas dari Islam. Tapi kalau yang sholatnya jarang-jarang, wallahu a'lam, karena disuruhnya untuk rapat-rapat. Kalau di pasar rapat, di masjid jarang, itu kenapa? Nanti Gus Reza yang tahu. Di antara landasan dakwah wasatiyah ini adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah bahwa kami jadikan kamu sebagai umat yang moderat, umat yang wasatan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian menjadi saksi atas manusia. Saksi, bukan tertujuhnya. Dalam persidangan itu ada saksi, ada yang tertuduh. Yang membenarkan atau menyalahkan tertuduh itu nanti saksi itu. Tapi kenapa? Kenapa banyak yang menjadi tertuduh? Nah, ini ada. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, sehingga
ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang itu. Mudah-mudahan bisa dibaca itu. Yun'amu yawmal qiyamah fayaqul labbaik wa sa'daik. Ya Rabb. Nabi Nuh sebagai nabi pembawa syariat yang pertama, dianggapnya yang membawa syariat pertama itu Nuh karena sudah ada komunitasnya. Ada syariat pada Nabi Adam, tetapi sangat sederhana sekali untuk mengatur satu keluarga. Pada hari kiamat Nabi Nuh dipanggil. Saya pun labbaik wa sa'daik. Kata Nuh labbaik. Ya, saya akan datang segera. Wa sa'daik dan labbaik. Ya Rabb. Fayaqul. Kemudian Allah berfirman, hal ballagta? Fayaqul na'am. Apakah kamu sudah menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan? Karena ciri dari para rasul adalah tabligh sifatnya. Fayaqul na'am. Fayaqul li ummati hal balaghakum? Fayaqul ma atana min dalil. Tapi kemudian ditanya kepada umatnya, hal balaghakum, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kamu sekalian? Fayaquluna ma atana min dalil. Ini banyak kaum Nuh yang kafir sehingga menjawabnya, kami tidak pernah mendapatkan seorang pembawa peringatan sama sekali. Fayaqulu may yashhadaka. Terus kemudian Nuh, siapa yang akan bersaksi untuk kau? Ini fayaqulu Muhammad wa ummatuhu. Yang bersaksi untukku ini kata Nabi Muhammad dengan umatnya. Maka di situ lidakulu syuhada 'alan nas. Semuanya disaksikan oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Oleh sebab itu umat Islam itu harus menjadi saksi. Saksi itu yang menentukan ini betul, ini tidak. Bukan menjadi tertentu. Fayaqulu Muhammad wa qulu fashhaduna annahu qad balagha. Umat ya Nabi Muhammad dan umatnya mengatakan bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan. Ya, karena ciri daripada Rasul itu adalah tabligh. Ikhwan dan warahmatullahi. Jadi wa yaqulu Rasulullah alaihi wasallam. Rasul menjadi saksi atas kamu sekalian. Ini karena wasatnya, moderasinya, Nabi Nuh yang ditolak oleh umatnya disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu peran umat Islam itu menjadi penolong unsur rahmatan lil alamin. Sampai Nabi Nuh saja mendapatkan rahmat dari itu. Qala Asy-Syaukani fi Fathul Qadir dalam kitab Fathul Qadir syarah dari Shalihin. Wa qad thabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir al-wasat huna bil 'adl. Wasatan di dalam ayat itu artinya al-'adl sebagai saksi yang adil wasat. Fawajaba rujuk ila dzalik, maka makna wasat itu harus kembali kepada bersikap adil. Waqala Ibnu Katsir wal wasat huna al-khiyar wal adl. Sedangkan al-wasat menurut Ibnu Katsir ini tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir bil ma'thur yang paling bagus. Ya, tafsir bil ma'thur yang paling bagus. Maka perlu untuk merujuk ke sana. Al-wasat huna al-khiyar wal adl. Wasat itu di sini artinya pilihan dan yang paling bagus. Punya makna adil, punya makna pilihan, punya makna paling bagus. Kama yuqal Quraisy asal Arab nasaban wa darab. Quraisy adalah merupakan satu bangsa pilihan dan bangsa yang paling baik rumah dan nasabnya, kampung. Dan karena Rasulullah SAW wasatun fi qaumi. Rasulullah adalah wasat fi qaumi, artinya orang yang betul-betul yang paling baik. Jadi kalau ada wasat itu yang paling baik.
Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik permasalahan itu yang pertengahan. Yang namanya pertengahan bukan di tengah-tengah kezaliman, bukan di tengah-tengah antara kebaikan dan antara, bukan di tengah-tengah, bukan. Hati-hati. Yang maksud moderat di tengah-tengah dalam kebenaran. Kebenarannya itu adalah benar. Bukan antara ini yang batil, ini yang hak, kemudian di tengah-tengah. Wah, kalau di tengah-tengah begitu enggak batil, enggak hak, enggak ada. Baik. Kalau Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri juga menyatakan, sunnatukum wallahi an la ilaha illa huwa bainal ghali wal jafi. Bahwa sunnah kamu sekalian, ajaran-ajaran dalam Islam itu, demi Allah, tiada Tuhan yang wajib sembah. Ya. Kecuali sunnah kamu itu adalah bainal ghali wal jafi, antara yang sangat mahal dan antara yang sangat dalam di tengah-tengah. Jadi Islam ini tidak mewah-mewahan, tetapi juga tidak kering-kerontang. Karena dalam Islam sedekah saja tidak boleh berlebihan, apalagi baca WA, tidak boleh berlebihan. Jam 3 baca WA, mungkin tahajud baca WA, itu berlebihan. Waqala ba'du salaf, kemudian berkata, ma'amallahu bi'amrin illa wal syaitanu fihi naz'atan. Tidaklah ada satu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syaitan itu memiliki dua kecenderungan. Wa imma ila tafrid wa imma ila mujawazah. Yang pertama kecenderungannya untuk mengabaikan sama sekali, atau yang satunya untuk berlebihan. Nggak sholat sama sekali. Kalau sholat yang berlebihan, ya, yang seharusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Nah itu kecenderungan berlebihan. Yang seharusnya umat Islam itu harus dengan ibadahnya kuat, tapi juga dalam masalah dunianya ya, profesional. Oleh sebab itu, ini supaya kita mengetahui dai yang wasatiyah itu bagaimana. Jadi istilah Islam wasatiyah ini tidak dapat dibandingkan dengan istilah-istilah yang sering dilemparkan kepada umat Islam, seperti Islam fundamentalis, Islam politik, Islam liberal, Islam negeri, dan seterusnya. Tidak bisa dibandingkan. Kalau ada Islam wasati, oh berarti lawannya adalah Islam radikal. Sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Karena indah, bukan berarti Islam wasati kemudian tidak ada ketegasan, ada ketegasan. Bukan berarti. Istilah Islam wasatiyah dimaksudkan adalah di sini manhaj modern. Jadi Ikatan Dai Indonesia 10 tahun yang lalu itu sudah menerbitkan buku Islam modern 10 tahun yang lalu. Orang betul-betul sekarang dulu sudah kita berikan untuk menjadi penjelasan. Juga sertifikasi dai. Sertifikasi dai itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, dari tahun 2008 diluncurkan. Sekarang orang baru buat sertifikasi, tapi sertifikasi dai untuk internal. Dan tujuannya sertifikasi dai itu bukan agar Anda mendapat uang sertifikasi, bukan. Kalau dalam IKD itu sertifikasi dai itu agar dai itu senantiasa meningkat, sebagaimana perintah Allah Al-Fatih, yang tadinya nggak bisa bahasa Arab, bagaimana bisa bahasa Arab, yang tadinya hafalannya masih dikit, nambah hafalannya, dan seterusnya itu. Jadi untuk kaitannya dengan keilmuan, pembekalan keilmuan. Nah, istilah Islam wasatiyah ini yang dimaksud adalah manhaj yang moderat, manhaj wasatiyah.
atau pemikiran moderat dalam masalah. Ketika begitu muncul, di antaranya kawan-kawan kita ada yang kurang cocok dengan istilah Islam moderat itu, tapi ya menjelaskan. Justru ketika ada Islam moderat, maka orang-orang yang anti terhadap Islam pada baca apa sih sebenarnya Islam moderat itu. Jadi sengaja dulu diterbitkan itu Islam moderat. Tapi baru satu buku. Nah, mudah-mudahan bisa diteruskan oleh Ustaz Dr. Badruddin dan seterusnya kawan-kawan ini, karena masih harus ada kelanjutannya. Moderat itu adalah al-wasat, kenahan al-qism, keadilan, lurus, al-istiqomah, al-adl, jadi lurus, kontinu, ya, adil itu dijodoh dengan hulu abstrak tanpa ada kecenderungan untuk berlebihan dan tidak ada kecenderungan untuk mengabaikan dalam semua aspek. Dalam masalah rohiyah, ada masalah umpamanya rohiyah, tidak boleh rohiyah itu sampai meninggalkan masalah keduniaan. Masalah keduniaan tidak boleh sampai kemudian saat tenggelamnya dalam dunia merupakan akhirat, tidak dibolehkan. Harus proporsional. Oleh sebab itu makna wasatiyah itu sendiri itu mu'tadil, adil, terus hadi, tenang, maknanya mutawassit, pertengahan, i'tidali, ya, yang lurus, mutadallil tatarruf, menjauhkan ekstremitas, ghairu mughalin, tidak berlebihan. Al-ghulu, al-ghulu, iyyakum wal-ghulu, jauhilah semua bentuk ekstremitas. Fa'inna al-ghula ardam kotor, fa'inna al-ghulu la ardam kotor wa al-ghulu al-ardam. Karena kalau kita berlebihan, maka tidak akan ada yang bisa dicapai. Silakan aja kalau berlebihan. Belajar berlebihan mati dua. Tentu saja ada makannya, begitu. Belajar sampai lupa makan. Wasatiyah mengambil sikap tenang, sikap tegak lurus, tidak berlebihan. Artinya wasit itu pernah. Dalam bahasa itu wasit. Yang mampu menyatukan persoalan secara seimbang dan harmonis tanpa mengorbankan nilai dan prinsip kebenaran. Jadi kalau ada moderator itu adalah wasit antara kita, antara pembicara dengan para pendengar. Jadi yang sebutkan istilah daripada wasatiyah ini kalau dalam teks Al-Quran diantaranya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan, sedekah pertengahan, ya, jangan terlalu banyak, nggak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga aja, kalau punya 3 miliar, 1 miliar berikan sepertiga aja, jangan sampai lebih. Itu asalnya. Tapi juga jangan sampai nggak pernah sedekah sama sekali. Itu keterlaluan. Oleh sebab itu, Wahab bin Munab mengatakan inna li kulli syai'in tarafain. Segala sesuatu itu punya 2 pucuk, 2 pinggir. Atau taraf itu lalu minggir. Ekstrim itu taraf bahasa Arabnya, terlalu minggir. Wa wasata, inna li kulli syai'in tarafain wa wasata. Bahwa segala sesuatu punya 2 pucuk dan punya tengah. Ada 2 pucuk tapi ada tengahnya. Fa'in amsaka bi ahadi tarafain mal, kalau yang dipegang itu salah satu pucuk maka akan miring. Wa idza amsaka bil wasat yaqtadara tarafan, kalau yang dipegang tengahnya maka menjadi lurus.
Fa'alaikum bil awsati minal asya. Kamu sekalian harus memegang yang moderat tadi, tengah-tengah. Tapi tengah-tengah dalam kebenaran, sekali lagi. Kebenarannya itu di tengah-tengah. Moderat dalam infak. Ini adalah Al-Quran. Ayat itu di dalam surat Al-Furqan. Fa'idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika berinfak ahli surga itu di dunianya, ketika berinfak tidak berlebihan dan tidak juga mengabaikan, pikir tidak. Itu artinya moderat. Infak saja harus moderat. Dan segala aspek itu ciri daripada Islam. Moderat dalam syariah, ya, as-sirat as-sawi. Moderat dalam syariah. Ya, moderat dalam syariah ini seluruhnya moderat semuanya ajaran-ajarannya. Silakan perhatikan agama Islam ini tengah-tengah dalam masalah akhlak. Ada manusia yang sangat baik tetapi dirinya terabaikan. Tidak boleh dalam Islam. Moderat dalam pengamalan agama disebut al-ghulu. Itu juga tidak boleh. Ladahu fidi hukum. Ya, janganlah kamu sekalian berlebihan dalam agama sekalian. Tidak mempersulit diri atau membuat stres. Jangan sekarang. Jangan mempersulit diri. Apa yang kita mampu sehingga walaupun disuruh taqullaha walaupun ditakwa kepada Rasul, sungguh-sungguhnya takwa. Kalau sesungguh-sungguhnya takwa, mungkin kita nggak kuat. Tetapi kemudian untungnya Allah memberi batasan. Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kamu, semampu kamu sekalian. Sehingga ketika salah seorang istri Nabi di kamarnya itu ada tambang kelihatan gantung. Kemudian ditanya, kita apa ini? Ini kalau sholat, kalau capek dia gantung. Tangannya itu terbalik. Coba. Kemudian Rasulullah menegur, jangan berlebihan. Jadi kalau sholat berdiri sejam 2 jam nggak kuat ya sekuatnya. Tapi yang terlalu itu ya nggak sholat sama sekali. Yang itu terlalu pertengahan cukup ya yang baik-baik saja sedang. Termasuk wasatiyah itu memberikan kebebasan kepada orang lain di dalam beragama, tidak memaksakan. Kalau di dalam masalah beragama, memeluk agama maksudnya. Tetapi kalau di dalam masalah-masalah kewajiban, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Beda lagi. Seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Duniawinya juga dicari, ukhrawinya dicari. Ustaz, tapi di dalam Al-Quran itu aneh katanya. Wabtaghi fima ataka Allahu dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Aneh katanya. Kalau akhirat cari, tetapi kalau dunia asal jangan lupa. Gak saya uang ini Ustaz. Jawabnya gimana? Itu ada orang bilang, mengapa kalau akhirat harus dicari sungguh-sungguh? Karena belum ada jaminan. Siapa yang dijamin masuk surga? Maka harus sungguh-sungguh. Wabtaghi. Maka setiap perintah-perintah untuk akhirat itu sungguh-sungguh serius. Untuk akhirat, sabiqu fastabiqul khairat, masalah-masalah akhirat itu betul-betul harus sungguh-sungguh, harus musabaqa. Tetapi kalau masalah dunia, asal jangan lupa. Kenapa?
Karena masalah dunia sudah ada jaminan dari Allah, sudah ada jaminannya. Makanya jangan pernah pusing masalah dunia itu. Udah kerja profesional sudah beres. Jangan pusing. Coba pusing nanti stres sendiri. Kenapa? Sudah ada jaminan. Sudah ada jaminannya. Tapi sudah terbalik. Sungguh-sungguh masalah dunia sampai jempolkan. Ya. Tetapi kalau masalah akhirat tidak serius, padahal belum ada jaminan. Jadi ini keseimbangan. Kemudian tidak ada kekerasan dalam kondisi damai. Damai nggak ada kekerasan. Yang ada kekerasan itu adalah ketika perang. Latihan wakil, perang nila dan sebagainya itu ayat ketika perang. Syiddah kufar anak baik atau asyiddah itu tegas itu ketika kondisinya berbeda. Pendalaman agama yang berakibat penderitaan, kekakuan juga tidak dibolehkan. Pendalaman agama sebab aku sekali hidup ini. Ini makna daripada tawasul. Nanti bagaimana dai yang wasatiyah ini. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Qasim, iyyakum wa ta'ammud fid din. Janganlah sampai memperdalamkan agama yang kemudian kamu sulit. Dalamnya agama, tapi yang membuat kamu biasa mudah. Fa inna Allah qad ja'ala usana. Karena sudah Allah telah menjadikan agama itu mudah. Ad-din yusr. Kamu itu mudah. Fahudhu minhum ma tutiqun. Ambillah dari agama itu yang kamu sekarang sanggup. Fa inna Allah yuhibbu ma dama min amal saleh. Karena sehingga Allah itu mencintai amal soleh yang berkelanjutan. Kalau setiap malam tahajudnya setengah jam tak apa-apa. Ya, terus tapi rutin. Ini fa inna Allaha yuhibbu ma dama min amal salih wa in kana yasira. Khairul amali aqwamu awaqan. Jadi sedekah amal itu adalah sesuatu yang langgeng walaupun sedikit terus. Ustaz, saya ini bikinnya kurang. Ya, yang paling langgeng lah. Setelah sholat itu minimal tahmidnya berapa, tasbihnya berapa, terus 100. Kalau 5 kali sehari kan 500. Terus, insya Allah jadi yang banyak. Ya, tetapi ada yang lain setelah sholat itu nggak sempat sama sekali. Nah ini namanya nggak wasati. Ya sedang lah, nggak terlalu lama. Doa pagi, doa sore, nggak dibaca-baca. Ya serangannya banyak, perintahnya kurang. Doa pagi, doa sore itu untuk menghindari berbagai macam ya fitnah-fitnah dan sebagainya. Sekarang dari Islam wasati itu bagaimana? Dari menyampaikan ajaran Islam yang modern kepada waktu maksudnya bahwa nanti yang disampaikan dalam Islam itu yang modern. Karena hakikatnya Islam itu modern. Dari menggunakan metode juga yang modern metodenya. Nanti bagaimana Pak Reza akan menyampaikan itu. Dalam semua aktivitas dakwahnya bersifat modern. Aktivitas dakwahnya nanti dijelaskan. Materi yang disampaikannya juga seimbang. Ya, akidahnya dia seimbang, ibadahnya dia, masalah muamalatnya dia, masalah apa seimbang. Jangan fikih pun, tasawuf pun. Ada yang namanya majelis taklim itu kajiannya memang fikih pun, akidahnya jangan dipegang. Perdagangannya jangan dipegang. Ya memang fikih-fikih tradisional itu kan yang kita pelajari sejak di pesantren. Saya ngaji kitab kecil Safinatun Najah
sampai Fathullah itu memang seringnya selesai masalah fikih, masalah ibadahnya, kemudian muamalahnya enggak matang, sehingga umat Islam ini banyak salah ini. Ya, masalah tidak seimbang, masalah perdagangannya itu kurang. Kenapa? Karena fikihnya terlalu banyak, fikih kajiannya di sholat. Padahal kalau kita buka riwayat terakhir, atau untuk itu masalah mujahadah, masalah jihad. Jadi perlu juga ya penyusunan kitab-kitab makanya perlu dibuka ini masalah kemudiannya ibadahnya, ya, rukun muamalahnya, rukun ibadahnya, itu seluruhnya dipelajari secara rutin. Jadi dalam semua aktivitas dakwahnya itu seimbang. Dia jangan ceramah dulu, perlu yang lain-lainnya. Dakwah bil halnya juga penting. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, ada dua ciri ajaran wasatiyah. Ini bahan. Kalau di dalam dakwah itu ada 4 unsur. Dakwah itu ada 4 unsur. Pertama, subjeknya, dai. Kedua, objeknya, matmu. Kemudian yang ketiga, materinya, ya, ajarannya. Nah ini, kemudian yang keempat, metodologinya, metodenya. 4 itu unsur dalam dakwah. Ini kalau dari wasatiyah seluruhnya dalam sebagai seorang dai, dia harus menjadi orang yang wasat. Sikapnya segala macamnya wasat. Kemudian dari segi ajaran yang punya, bagaimana juga disikap secara wasat. Jangan dakwah sama mahasiswa saja. Para petani tidak pernah disentuh. Ini tidak wasati madunya. Madunya perlu diperhatikan. Pedagangnya, kemudian para orang-orang istilahnya yang di pinggir-pinggir perlu secara ini diperhatikan. Nah, ada 2 ciri ajaran wasatiyah secara umum. Pertama, bahwa antadilla adillah syar'i ala masyru'iyyati jumlatan atau tafsilan. Bahwa dalil-dalil syara' itu ada yang menunjukkan secara global dan ada yang secara terinci. Itu global terinci. Fa'ingkana mukhalifan syar'i falaisal. Kalau bertentangan dengan syarat, maka itu bukan moderat. Bertentangan dengan syariat tidak moderat. Fahim ayakuna tablugu tahqiqan li masalih ummah. Perhatikan ini. Bahwa ciri dari ajaran wasatiyah kalau direalisasikan dalam kehidupan nyata, ditatbikkan, diaplikasikan dalam kehidupan ini akan merealisir kemaslahatan umat. Berarti kalau ada suatu ajaran diterapkan tidak merealisir kemaslahatan umat, itu perlu dilihat. Dan wadar akal fasid menolak semua bentuk perusahaan. Kenapa? Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu, karena Allah mengutus para rasul itu wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitab sucinya, ya, liyaquman nas bil-qist, agar manusia menegakkan keadilan. Wa huwa al-'adl alladhi qama bil ardi was samawat, yaitu satu pondasi keadilan yang bisa dunia, ya, langit tegak, bumi terhampar, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fa'idahul amalatul adli wa asfara wa tuhu bi ayyi tariq kan fa thamma syara'ullah wa dinuhu. Di mana saja, ya, di mana saja. Jadi, kalau ada tanda-tanda bahwa di situ ada keadilan,
berarti ada syariat Allah. Di mana-mana ada maslahat, di situ sebenarnya ada syariat Allah. Asalnya begitu. Ini kaitannya dengan ciri umum. Sedangkan ciri terincinya yang bisa saya sampaikan itu ada 15 karakter dari ciri ya karakteristik dasar Islam wasati. Jadi nanti para dai perlu memahami ini, tidak menjadikan akal sebagai hakim. Ya, akal ini bukan jadi hakim kita. Dari yang menentukan adalah syarat. Tapi syarat bisa dicerna dengan akal. Jadi kalau kata akal begini, ikutin akal. Kemudian sikap luas dalam beragama, tidak kaku dalam hal-hal juz'iyah dan tidak lalai dalam hal-hal yang fundamental. Dalam Islam ada mutaghayyirah, ada yang tawabin. Nah, di dalam tawabin tidak ada ijtihad banyak. Tetapi dalam mutaghayyirah itu tidak kencang aman. Ada mutaghayyirah, hal-hal yang berubah, yang ada yang konstan. Kalau masalah akidah konstan, masalah fikih banyak yang mutaghayyirah. Maka kalau ada sudah perbedaan fikih, ya, boleh tak sholat pakai masker, ribut aman. Ya. Yang repot itu yang nggak sholat, gara-gara masalah sholat tarawih itu berapa rakaat sudahlah, sholat saja mau 23 rakaat, sama mikirnya maksudnya mau yang 11 itu ada. Kalau yang 11 kalau bisa yang lama-lama dikit, kalau yang 23 juga lama boleh. Jadi itu yang penting bagaimana melaksanakannya dalam masalah-masalah kira-kira. Termasuk dalam dakwah itu perlu pandangan seperti itu. Oh bisa, yang ini ada yang perlu. Kalau dalam masalah ini nggak bisa. Dalam masalah-masalah itu tidak ada. Seorang imam saja bisa berubah maka ada pendapatnya. Jadi waktu qol dengan qol jadi bisa berubah. Apalagi kita ini banyak sekali perubahannya. Ya, tidak menganggap turos juga sebagai khazanah pemikiran Islam ya sesuatu yang maksud. Tapi tulisan-tulisan yang lama, kajian-kajian yang lama enggak maksud. Bisa saja ada ijtihad baru. Bisa. Ya kalau antum sekalian mau berbicara masalah asuransi apa lihat-lihat nanti bagaimana masalah saham apa itu ada mutaghayyirah idealis ininya tinggi tapi realistis, maksudnya ketakwaan ini yang puncak itu sedekah tetapi realistis mampunya sekitar berapa? Ittaqullah mastata'tum semampunya. Kemudian tidak liberal dalam hak pribadi tanpa pertimbangan sosial. Justru masalah sosial harus dijauhkan daripada kepentingan pribadi. Dalam Islam itu kepentingan sosial dijauhkan daripada kepentingan pribadi. Tidak liberal dalam masalah. Nah ini kapitalis kalau Bandung suka sangat liberal dalam hal pribadi. Lentur dalam wasilah, kokoh dalam prinsip wasilah-wasilah untuk mencapainya bisa betul, tetapi prinsip-prinsipnya tetap kuat. Ijtihad sesuai dengan koridornya. Jadi banyak hal yang perlu diijtihadi, tetapi tidak boleh lepas dari koridor. Al-Qardawi di dalam buku Al-Ijtihad Syariah Islamiyah itu menuliskan mazalat al-ijtihad. Banyak terpleset di dalam masalah ijtihad.
banyak kalau tidak mengerti pokok-pokok dasar-dasar daripada dalam pikiran itu. Berimbang dalam mensikapi teks dan maqasid syariah. Ada maqasid syariah berimbang. Ini satu seluruh ini perlu kayaknya dibaca buku Islam modern. Islam modern itu dibuat dengan ciri-ciri seperti itu. Dalam masalah ekonomi, di dalam masalah itu seluruhnya. Tawazun antara eksklusif dan inklusif. Ada hal yang inklusif, ada yang eksklusif. Tidak sangat inklusif kemudian semuanya disamakan. Tapi eksklusif yang lain tidak boleh dan seterusnya. Tawazun. Memandang penting kerja terstruktur namun tidak memutuskan organisasi. Kerja struktur perlu, artinya bersama-sama ada organisasi penting. Tetapi kemudian kerja individunya juga ada. Sebab nggak gerak juga kalau kerja organisasi individunya. Jadi memandang penting kerja terstruktur, penting organisasi. Sangat penting, bahkan kalau bilang bayangkan, jadi kalau IKI Depok menggunakan acara seperti ini, ilmu yang menyebar, ya ini orang-orang yang punya andil melaksanakan ini pahalanya terus. Ini penting, maka semakin banyak kegiatannya, nanti keberkahannya banyak juga, bukan sekedar pahala saja. Keberkahannya akan banyak, maka penting acara seperti ini terus. Sebab ya sangat sedikit waktu untuk ikatan dari Indonesia, seharusnya lebih banyak lagi. Tapi luar biasa ikan di Depok ini ya, diantaranya daerah yang cukup lancar ini acaranya. Mudah-mudahan ini angkatan 1, angkatan kedua dan sebenarnya bisa nanti kalau ini adalah level 1. Nanti berikutnya level 2, level 3 dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi. Seimbang antara universalitas dan nilai-nilai lokal. Universal saja, tapi nilai-nilai kelokalan banyak yang baik nilai-nilai lokal itu. Kita bersyukur bahwa orang-orang terdahulu kita banyak memberikan sehingga kita bisa masuk Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, alhamdulillah. Jadi itu perlu aku ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang aslinya NU, yang aslinya Muhammadiyah, aktif, tapi masuk di dalamnya untuk betul-betul menjadi kelompok. Sehingga maju semuanya. NU-nya maju, Muhammadiyah maju. Aslinya dari kata Anwar aktif, seluruhnya aktif semuanya. Jangan kemudian merasa eksklusif sendiri. Ya, kita perlu untuk masuk semuanya. Kemudian proporsional dalam pengharaman dan penghalalan masalah hal haram proporsional. Sebab yang haram itu kan yang disebutkan oleh Allah. Ya, yang nggak disebutkan oleh Allah keharamannya yang halal. Yang tidak disebutkan oleh Rasulullah ya dari binatang buas yang halal juga. Kullu binabin ya minaswa wa minalabun minatay, segala sesuatu ya ini kan yang diharapkan global sekali. Segala binatang buas yang punya taring itu haram, segala burung yang punya cengkeraman itu haram. Artinya sudah sedikit sekali dilonggarkan oleh Allah dan Rasulnya. Terbuka bagi peradaban namun perhatian terhadap jati diri. Jati diri sebagai muslimnya ketat. Masalah yang dari luar, yang bagus-bagus, teknologinya banyak, perlu dimanfaatkan. Ini alhamdulillah. Antum menggunakan teknologi untuk dakwah,
Dan harus kalau seadanya para ustadz di Depok ini semuanya muncul, kemudian dimasukkan ke IKJ Depok, ya ceramah-ceramah 5 menit, 3 menit, itu sangat terus semuanya diatur, sangat luar biasa. Dunia kemarin ini. Sampai itu bahkan kalau websitenya Arabnya ada, Inggrisnya ada, semuanya wah ini sangat luar biasa. Kita masih belum maksimal di dalam dakwah. Menerima pemikiran luar selama tidak melanggar ketentuan syariat. Berdiri antara liberalisme mutlak dan kejemudan mutlak. Jadi memang wasati di dalam ekor dan kompatibilah yang saya berikan sudah 40 menit ya. Dibatasi 40 menit. Saya kira itu saja ekor bagaimana dai yang wasati itu dia di dalam menyampaikan Islam yang wasatiyah, di dalam metode yang wasatiyah, di dalam materi bahannya juga wasatiyah. Jangan terlalu banyak fikihnya, jangan terlalu banyak tasawufnya, jangan terlalu banyak akidah semuanya. Ya akidahnya inti sebagai dasar, kemudian masalah fikihnya cukup, masalah yang berkaitan dengan muamalah juga cukup, dan ini penting secara seimbang. Metodologinya dan seluruhnya harus wasati, termasuk sikap-sikap, ya pandangan-pandangan dai itu perlu wasati dalam segala. Itu saja yang kepada kita. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Wabillahi taufiq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Satori atas penjelasannya.